Tahukah teman-teman bahwa saat kita memanaskan air terjadi perpindahan kalor? Perpindahannya terjadi secara konduksi pada gagang tutup panci, konveksi pada partikel air, dan radiasi berupa pancaran panas api di sekitar kita. Sekarang, kita akan membahas satu persatu perpindahan kalor tersebut. Pertama, perpindahan kalor secara konduksi, yaitu perpindahan kalor secara langsung tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Konduksi umumnya terjadi pada zat padat. Benda yang dapat menghantar panas dengan baik disebut konduktor, seperti logam, sedangkan penghantar panas yang buruk disebut isolator, contohnya kayu dan plastik. Contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita memanaskan salah satu ujung besi, maka ujung yang lainnya juga terasa panas. Banyaknya kalor yang berpindah setiap satuan waktu dihitung dengan rumus H sama dengan Q per T sama dengan Ka delta T per L. Dengan H adalah laju perpindahan kalor dalam joule per sekon, Q adalah kalor yang berpindah satuannya joule, T waktu dalam sekon, K adalah konduktivitas termal bahan satuannya watt per meter Kelvin atau watt per meter derajat Celcius. A luas penampang benda satuannya meter kuadrat, delta T perubahan suhu dalam Kelvin, dan L adalah panjang batang satuannya meter. Perpindahan kalor berikutnya, konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat perantara dengan disertai perpindahan partikel-partikelnya. Konveksi biasanya terjadi pada zat cair dan gas. Contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari adalah gerak naik turunnya air saat dipanaskan. Laju kalor yang mengalir pada suatu zat mengikuti persamaan H sama dengan Q per T sama dengan HA delta T. H kapital adalah laju perpindahan kalor dalam joule per sekon, Q besarnya kalor satuannya joule, T waktu dalam sekon, H biasa adalah tetapan konveksi dalam watt per meter kuadrat Kelvin. A luas penampang satuannya meter kuadrat, dan delta T perubahan suhu dalam Kelvin. Yang terakhir, radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa melalui zat perantara. Contoh peristiwa radiasi adalah panas matahari yang sampai ke bumi meskipun melewati ruang hampa. Laju pancaran kalor secara radiasi dinyatakan dengan rumus H sama dengan Q per T sama dengan E tau AT pangkat 4. H laju pancaran kalor satuannya joule per sekon, Q kalor yang terpancar satuannya joule, T waktu dalam sekon. E merupakan emisivitas benda yang rentangnya antara 0 sampai 1. Benda hitam sempurna emisivitasnya bernilai 1 dan bernilai 0 pada benda yang memantulkan seluruh radiasi yang diterima. Tau tetapan Boltzmann nilainya 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. A luas penampang dalam satuan meter kuadrat, dan T adalah suhu benda dalam Kelvin. Oke teman-teman, sampai di sini bisa dipahami ya. Mari kita coba membahas beberapa soal berikut. Kita ubah satuannya ke kilogram menjadi 0,1 kilogram. Perubahan suhu 30 derajat Celcius dan kalor jenis benda 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Ditanya jumlah kalor yang dilepaskan. Untuk menjawab soal ini, ingat lagi rumus kalor. Q sama dengan mc delta T, lalu masukkan angkanya. 0,1 kali 2100 kali 30, hasilnya 6300 Joule atau setara dengan 6,3 kilojoule. Jadi jawabannya A. Soal kedua tentang azas Black. Diketahui M1 75 gram, T1 0 derajat Celcius
M2 50 gram, T2 100 derajat Celcius. Ditanya TC. Untuk menyelesaikannya, ingat konsep azas Black. Q lepas sama dengan Q terima, M1C1 delta T1 sama dengan M2C2 delta T2. Karena benda sama-sama air, maka kalor jenisnya sama. Jadi, bisa kita sederhanakan sehingga 75 kali TC kurang 0 sama dengan 50 kali 100 kurang TC. Masing-masing ruas kita selesaikan perhitungannya. 75 TC sama dengan 5000 kurang 50 TC, sehingga TC sama dengan 40 derajat Celcius. Jadi jawaban yang benar adalah B. Soal berikutnya menanyakan faktor-faktor yang memengaruhi perambatan kalor pada logam. Nah, karena logam merupakan konduktor, maka persamaan yang digunakan adalah persamaan laju kalor secara konduksi. H sama dengan Q per T sama dengan Ka delta T per L. K merupakan konduktivitas logam, luas permukaan A, delta T perbedaan suhu, dan L adalah panjang logam. Jadi, yang memengaruhi laju kalor secara konduksi adalah semua pernyataan di atas kecuali massa logam, sehingga jawaban yang benar adalah A. Soal terakhir. Diketahui T1 sama dengan 327 derajat Celcius sama dengan 600 Kelvin. T2 sama dengan 27 derajat Celcius sama dengan 300 Kelvin. Ditanya Q1 banding Q2. Soal ini kita selesaikan dengan perbandingan rumus radiasi. Q sama dengan E tau AT pangkat 4. E, tau dan A besarnya sama, jadi bisa kita sederhanakan. Sehingga perbandingannya menjadi Q1 per Q2 sama dengan T1 pangkat 4 per T2 pangkat 4 sama dengan 600 pangkat 4 per 300 pangkat 4. Kita sederhanakan sama-sama bagi 300. Q1 per Q2 sama dengan 2 pangkat 4 per 1 pangkat 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16, 1 pangkat 4 sama dengan 1. Jadi, Q1 banding Q2 sama dengan 16 banding 1. Jawabannya D. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita udah membahas tentang persamaan kalor Q sama dengan mc delta T, perubahan wujud zat, yang melepas kalor, membeku, mengembun, mengkristal, sedangkan yang menyerap kalor, mencair, menguap, menyublim. Persamaan azas Black, Q lepas sama dengan Q terima, dan bentuk-bentuk perpindahan kalor berupa konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang kalor. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya.